Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 atau pada tanggal 26 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 30 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian saudaraku. Dan berbicaralah Musa kepada kepala-kepala suku dari Bani Israel dengan mengatakan, inilah firman yang telah diperintahkan Elohim Yahweh. Jika seorang pria menasarkan sebuah nasar kepada Elohim Yahweh atau mengucapkan suatu sumpah untuk mengikat hidupnya dengan ikatan, ia tidak boleh melanggar perkataannya. Ia harus melakukannya sesuai dengan semua yang telah keluar dari mulutnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini adalah tentang hukum tentang natsar, saudaraku. Natsar adalah suatu sikap di mana seseorang mengikatkan jiwanya, mengikatkan suatu perjanjian saudaraku, suatu ikatan sumpah yang diangkat kepada Bapa Yahweh saudaraku. Tentunya ikatan sumpah dan janji ini dilakukan oleh orang tersebut karena orang tersebut merindukan sesuatu hal saudaraku, yang tentunya sesuatu hal yang mungkin dilihat secara manusia hal itu tidak mungkin, namun secara otoritas Bapa Yahweh hal itu bisa terjadi sehingga mengambil sikap untuk mengambil sikap bernatsar ini saudaraku. Di dalam Bilangan 30 ini terdapat 3 hal saudaraku yang menjadi renungan bagi kita. Pertama, setiap laki-laki yang melakukan atau mengambil sikap natsarnya, maka hal itu tidak bisa dibatalkan saudaraku. Maka bila natsar dan kerinduan natsarnya sudah terjawab, maka semua nasar-nasarnya itu harus ditepati saudaraku, dan natsar itu harus dijalankan. Yang kedua, bila ada anak perempuan yang bernatsar dan anak perempuan ini terburu-buru bernatsar saudaraku, sehingga melihat bahwa natsar ini tentu kelihatannya kurang tepat demikian saudaraku, maka natsar si anak perempuan ini dapat dibatalkan oleh ayahnya saudaraku. Ayahnya dapat membatalkan terhadap natsar tersebut. Yang ketiga saudaraku, bila ada seorang istri yang melakukan mengambil sikap natsar, hal yang sama juga mungkin istri ini bernatsar dengan keterburu-buruannya sehingga natsar tersebut kelihatannya kurang tepat, dan suami dari istri ini mendengar tentang sikap natsar tersebut, maka hukum Bapa Yahweh menetapkan bahwa suami tersebut dapat membatalkan terhadap semua natsar-natsar yang diangkat oleh istrinya ini saudaraku. Yang keempat adalah bila seorang janda melakukan sikap natsar saudaraku, karena dengan ketersendirian janda ini mengambil sikap natsar, maka semua natsar yang diangkat oleh seorang janda harus ditepati saudaraku. Hampir posisinya sama seperti kaum laki-laki. Inilah ketetapan yang tertulis di dalam kitab Bilangan 30 ini saudaraku tentang sikap bernatsar. Untuk itu saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, Bapa yang memberikan suatu sistemik tentang kerinduan kita terhadap sesuatu hal. Tentunya hal ini adalah hal kerinduan dalam menembus hal ketidakmustahilan saudaraku. Menembus segala hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil saudaraku, sehingga dilakukan dengan metode melakukan sikap bernatsar ini saudaraku. Jadi natsar itu bukan sesuatu hal juga yang menakutkan saudaraku, karena ini adalah sistemnya Bapa Yahweh, sesuai dengan hukumnya Bapa Yahweh. Kita tidak melakukan metode-metode yang di luar dari hukum-hukumnya Bapa Yahweh. Dan kita percaya karena Bapa Yahweh sendiri yang berkata, maka Bapa Yahweh sendirilah yang berotoritas. Bapa Yahweh sendirilah yang bekerja terhadap semua firman yang Bapa Yahweh berikan kepada umat-umatnya.
yang memang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Yang kedua, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita bahwa disinilah jelas ada otoritas antara kaum laki-laki dan wanita, saudaraku. Sehingga dalam hal ini kita dapat menghargai posisi kita. Wanita, hargailah kaum laki-laki. Istri, hargailah suamimu, karena dia memiliki otoritas yang Bapa Yahweh sudah berikan. Di kondisi zaman sekarang ini, hal ini bisa tergerus, saudaraku. Banyaknya yang terbalik-balik, saudaraku. Justru seolah-olah istrilah yang memimpin di tengah keluarga. Namun suami dianggap tidak memiliki kemampuan apa-apa. Namun tidak, saudaraku. Hukum Bapa Yahweh sudah menetapkan ada otoritas yang diberikan kepada kaum suami terhadap juga demikian juga terhadap istri. Sehingga suami memiliki otoritas mampu untuk membatalkan terhadap nasar-nasar yang diangkat oleh seorang istri. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita untuk dapat terus berjuang, saudaraku. Hari lepas hari, kondisi yang ada saat ini, saudaraku, kita terus lakukan, kita berjuang untuk lebih ehat lagi, dekat kepada Bapa Yahweh untuk menghadapi situasi yang ada, yang terjadi di kondisi saat ini di lingkungan kita, bahkan di negara kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kita percaya Bapa Yahweh memberikan jalan keluar dan keberhasilan. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, hukum Bapa Yahweh nyatakan, kita tidak dipermalukan dan kita diberkati. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.